Halo Sobat Yesus yang terkasih, selamat sore menjelang senja dan berkah dalam. Jumpa lagi bersama saya Frater Andri di channel dan podcast yang sama. Teman-teman muda yang setia mendengarkan podcast dari saya, pada kesempatan hari ini sangat istimewa. Mengapa? Karena biasanya teman-teman yang bekerja di balik layar kini menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Langsung saja kita sapa dan juga kenalan. Dimulai dari yang baju putih dulu ya. Halo Mas Nuno, selamat sore. Selamat sore, Ter. Ya, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu kekasan jawaban dari anak udah. Kenalan singkat dulu dong. Baik, nama saya Nuno Pereira. Bisa dipanggil Nuno. Saya masih SMK di SMK Negeri 8. Oke, dari lingkungan mana kalau boleh tahu? Oh, kalau lingkungan atau wilayah ya? lingkungan saya sebenarnya bukan dari gereja ini ya. Saya dari Beringin, tepatnya di lingkungan Peregrin. Berhubung saya tinggal di tempat nenek saya selama ini, jadi saya ikut di gereja Santo Ignatius Krapia ini. Oke, terima kasih Mas Nuno untuk perkenalannya. Lanjut lagi ya teman-teman ke Mas yang baju hitam. Siapa sih ini? Biasanya dipanggil Tio, tapi siapa tahu saat kenalan namanya bisa berganti ya. Coba, kayaknya ganti terkayaknya. Silakan Mas Tio. Ya, perkenalkan nama saya Brahman Tio, bisa dipanggil Tio. Dari lingkungan Petrus. Mungkin itu dulu, Ter. Oke ya, nanti kita bisa perdalam lagi. Selanjutnya yang kaos merah ya. Nama saya Arya dari lingkungan Santa Ana, wilayah Krapia. Saat ini kuliah di Universitas Pajajaran. Baik, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Jadi teman-teman yang ada di rumah, lihat ini perwakilan dari lingkungan-lingkungan, terkhusus juga perwakilan dari teman-teman muda. Jadi teman-teman muda yang belum tergabung di OMK, ayo kita gabung bersama. Masih banyak waktu untuk berkarya di Paroki Krapia. Nah, sekarang Frater akan bertanya, dimulai dari yang OMK dulu ya. Nanti yang dari KMK nanti bisa menyusul ya. Siap. Oke. Untuk yang OMK, nanti Mas Tio dan Mas Nuno bisa menjawab. Iya. Mas Tio dulu, keprihatinan apa yang terjadi di OMK Paroki Krapia ini? Untuk keprihatinan ya. Keprihatinannya. Untuk keprihatinan itu saya prihatin kok banyak OMK dari gereja Santo Ignatius tapi seringnya misa di luar gereja Santo Ignatius, dan mereka kenapa kok tidak bergabung ke OMK, sedangkan OMK sangat membutuhkan masa untuk menghidupkan lagi OMK gitu, Ter. Oke, itu ya teman-teman, didengarkan baik-baik, mungkin menyentil hati teman-teman. Nah, lanjutnya Mas Nuno, kok bisa sih Mas Nuno masuk OMK? Ya, sebenarnya saya tertarik untuk lebih aktif lagi di kegiatan gereja, seperti contohnya di OMK atau mungkin di organisasi Komsos ini. Ya, mungkin segitu. Oke ya, kalau dari Mas Tio tadi menceritakan keprihatinannya, kalau Mas Nuno ingin terlibat. Nah, sekarang lebih diperdalam lagi, keterlibatan macam apa dan apa sih yang sudah Mas Tio dan Mas Nuno lakukan di OMK Krapia ini? Untuk apa yang sudah dilakukan banyak sih, Ter. Untuk masa COVID ini kan paroki memiliki program untuk membuat pasar online. Nah, Roma mengharapkan untuk para kaum muda OMK untuk mengelolanya. Nah, ini masih ada beberapa OMK sih, baru 2-3. Kita masih membutuhkan banyak OMK untuk di admin, terus dia lagi edit video, edit foto, masih banyak lagi lah tentang media lah. Mungkin teman-teman OMK yang menonton bisa menghubungi pihak gereja, mungkin bisa disampaikan dari pihak gereja ke kita untuk join lah gitu, Ter. Ya, teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk ikut di OMK. Kehadiranmu, keterlibatanmu sangat
berguna bagi pelayanan gereja. Oh iya, OMK bukan cuma mengurus, nanti kita juga mengagendakan untuk ya have fun keluar, main keluar. Kayak kemarin sebetulnya main chorus tapi di grup OMK sudah kenceng tak floor buat chorus tapi ya nggak jadi. Oke, kalau untuk Nuno, nah, keterlibatan Nuno dalam OMK ataupun entah Komsos itu yang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Kalau mungkin kegiatan yang lebih membuat anak muda tertarik itu ya seperti YouTube atau mungkin video-video itu ya, seperti ngedit video atau mungkin membuat film-film singkat. Sebenarnya itu sangat membuat anak muda itu lebih semangat lagi, karena sekarang lagi masanya itu era multimedia, era-eranya digital. Banyak orang menggunakan media internet seperti daring, seperti YouTube untuk menuangkan ke kreativitas mereka. Gitu aja. Baik, jadi dengan bergabung di OMK itu Mas Tio dan Mas Nuno semakin berkembang dalam banyak hal dan semakin bisa mengeksplorasi diri. Nah, kita jeda dulu untuk yang OMK, kita lanjut ke yang KMK. Nah, untuk Mas Arya, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang di rumah, KMK itu apa sih? Nah. Oke, Frater. KMK sendiri itu adalah komunitas mahasiswa Katolik. Kalau disingkatannya sih sebenarnya lebih ke keluarga mahasiswa Katolik dari Universitas Pajajaran. Jadi seperti tadi itu adalah sebuah komunitas perkumpulan mahasiswa yang beragama Katolik di Unpad untuk saling berkembang di dalamnya di sana. Juga untuk memberikan pelayanan juga untuk gereja, karena di Unpad juga ada gereja juga, dan juga untuk saling bersama-sama memperkuat iman Katoliknya. Kalau di Unpad sih begitu. Oke, berarti istilahnya seperti OMK yang berada di fakultas ya? Iya. Dimana beberapa prodi biasanya memiliki KMK-nya masing-masing ataupun ya seperti itu. Lalu jadi, kayak gitu sih. Jadi ya. KMK, OMK sebenarnya sama, cuman lingkungannya aja yang beda. KMK di kampus, kalau OMK di paroki ya lebih ke. Nah, pertanyaannya, apa sih kegiatan yang menjadi kekasan dari KMK yang Mas Arya jalani? Kalau dari kasnya, kalau di KMK sendiri, kita kan karena kita berada di lingkungan kampus, kita pasti juga memiliki seorang alumni. Nah, karena kita juga punya seorang alumni, jadi kita juga bisa punya kegiatan yang berhubungan dengan alumni itu. Selain itu juga di saat nanti gereja di Jatinangor itu juga meminta bantuan juga, KMK di situ juga terlibat, entah itu ikut kur atau menjadi tatib. KMK sendiri memang seperti OMK, tapi emang dasarnya karena itu emang situasinya di kampus, jadi memang punya spesialnya ya tadi alumni. Terus kita juga kalau di gereja dianggapannya juga eksternal. Jadi KMK jadi wadah sendiri buat mahasiswa di Unpad untuk berkarya, untuk memberikan pelayanan bagi Tuhan. Itu sih. Oke, terima kasih terkait juga dengan sharing yang ada di KMK di Unpad ya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Mas Arya, Mas Tio dan juga Mas Nuno terkait itu OMK ataupun KMK. Nah, teman-teman ini adalah generasi muda gereja ya. Ketika berkumpul bersama teman-teman OMK ataupun KMK itu bisa berkarya. Tetapi harapan ke depan tuh dari Mas Nuno, Mas Tio ataupun Mas Arya itu yang seperti apa sih? Seperti hanya langkah visioner ke depannya supaya OMK ataupun KMK itu semakin lebih berkembang baik dalam pelayanannya. Dari aku sebagai ketua KMK sih mungkin menciptakan sebuah kegiatan yang
kegiatan yang menarik mahasiswa di sana untuk terlibat dalam pelayanan tadi. Jadi kita menciptakan kegiatan yang covernya anak muda, tapi di dalamnya adalah sebuah bentuk pelayanan juga untuk gereja. Paling visionernya kayak gitu sih, karena memang KMK di sana sendiri hitungannya juga lagi rebuild, lagi pembangunan kembali, karena kemarin sempat mengalami masa-masa kelam juga. Paling juga menarik kembali anggota mahasiswa dari Katolik dari Unpad itu kembali ke KMK. Gitu sih, Father. Oke, terima kasih Mas Arya. Lanjut lagi Mas Tio dan Mas Nuno ya. Tadi Mas Arya menyinggung tentang rebuild ya. Untuk OMK juga sama, ini masih rebuild juga. Ini kita juga masih mencari OMK yang ya tanda kutip itu masih di luar, meskipun berdomisili di Krapyak tapi gerejanya di luar Krapyak. Nah, kita masih ingin menarik mereka supaya mereka bisa ke gereja sini dan aktif juga di OMK. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, lanjut Mas. Ya, kalau saya sendiri lebih ke keaktifan mereka dalam kegiatan menggereja. Jadi contohnya dalam masa COVID ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Mungkin bisa menjadi admin toko online ngulur kuruk gitu ya, bersama Mas Tio. Atau mungkin bisa juga gabung dengan Komsos, atau mungkin bisa menjadi mengikuti kegiatan yang lainnya yang sekiranya membuat mereka menjadi lebih aktif lagi. Mungkin juga bisa gabung ke Mas Nuno untuk editor. Ini nanti videonya yang edit ini pelakunya. Luar biasa ya karya Mas Nuno dan juga teman-teman. Iya, selama podcast kan yang edit dia ini. Oh begitu. Iya. Berarti bisa di blur muka saya ya kalau. Iya. Teman-teman, kerap kali di OMK itu ada OMK ataupun KMK itu kerap kali ada suatu gap. Misalnya ya, anak-anak ini teman-teman udah nggak mau bergabung karena tidak memiliki teman-teman sebaya. Sama juga dengan KMK, mungkin saja beda angkatan, kemudian ada keengganan untuk ikut terlibat dalam KMK. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana secara konkret teman-teman ini bisa istilahnya menarik atau menggait teman-teman muda supaya bisa ikut terlibat. Mungkin mereka belum tahu, tetapi ketika masuk mungkin baru akan tahu bagaimana cara konkret teman-teman untuk menarik mereka. Saran saya sendiri sih, kita semua harus percaya diri, tidak perlu takut kalau ada gap atau apapun itu. Kita semua itu teman, semua itu saudara, kita semua itu sama itu ya. Tidak ada kelompok-kelompokan, tidak ada gap-gapan. Kalau mau berteman, teman aja sama semua orang. Tidak perlu takut untuk mungkin dikucilin atau gimana. Kita semua membaur ya, kita semua membaur. Semua membaur. Jadi untuk teman-teman yang masih malu-malu untuk bergabung dengan OMK, saran saya sih jangan malu-malu. Soalnya OMK tuh bukan untuk tempat gap-gapan, bukan tempat untuk kue sapa to, kue kan cah anyar, ora. Bukan tempat untuk seperti itu. Ini tuh wadah buat kita berkembang bersama-sama untuk melayani Tuhan. Ya, kita saling mendukung, saling menguatkan. Jika ada yang mungkin butuh bantuan, kita bisa semangat seperti itu. Lawang aku sing dari keluar aja mesti sering nongkrong di sini kok. Jadi memang dari OMK sih emang ya sebagai tempat membaur, ya udah nggak ada yang beda gitu. Dari Nangor ya padahal ya. Nah, bener dari juga. Nangor liburan main join OMK. Yoi. Oke, jadi bagaimana tadi menggaitnya adalah tadi dengan secara sederhana nongkrong bareng ya. Iya, nongkrong bareng, kemudian
tidak usah malu-malu untuk datang ke sini. Iya, kita welcome orangnya soalnya. Jadi cara untuk masuk OMK Krapyak itu cukup datang ke sini ya Mas ya, langsung datang ke sini ya. Cukup datang, Langsung nggak datang. perlu pakai formulir entah apa itu. Yang penting cukup datang aja. Datang nanti langsung kita masukkan ke grup, otomatis join ke OMK. Nah, bagi teman-teman yang sudah tergabung di grup, ketika ada pengumuman ataupun juga info-info lainnya, jangan hanya di read doang, tapi juga Ya, betul. ditanggapi. Karena ketika teman-teman tidak mengindahkan apa yang ada di grup, berarti teman-teman itu seperti halnya tidak menguongke yang memberikan informasi. Tidak memanusiakan manusia. Betul, seperti Iya. itu. Ya. Oke, pertanyaan lagi teman-teman. Kalau di OMK ataupun KMK itu biasanya ada beberapa kegiatan. Misalnya ada makrab, ada misa, kemudian ada jumper, kemudian ada goes bareng, kemudian juga ada kegiatan bakti sosial ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, teman-teman kan yang di sini paling tidak menjadi pelopor untuk teman-teman yang lainnya. Kira-kira dalam 1 ataupun 3 bulan ke depan ini program apa sih yang kiranya bisa menjadi jembatan bagi teman-teman untuk bisa terlibat di OMK ini ataupun KMK? Mungkin dari saya dulu ya, untuk beberapa akhir bulan ini gereja itu masih fokus untuk mengembangkan pasar online. Nah, itu Romo minta untuk OMK yang mengelola. Iki lho OMK ki kelolano ki wis ana wadah dienggo kowe nggo ngembangin bakatmu. Nah, buat teman-teman yang bisa editing, bisa coding, bisa media lah. Itu bisa join aja atau nanti hubungi nomor paroki juga bisa, nanti biar disampaikan kepada saya. Nanti bisa tak masukin ke grup juga. Makasih. Oke Mas Tio, itu dari konteks multimedia. Mungkin Mas Nuno mau menambahkan dari kegiatan yang lainnya yang mungkin bisa diwujud nyatakan dalam bulan-bulan ke depan ini, supaya teman-teman OMK yang belum tergabung bisa terlibat, baik yang cowok ataupun yang cewek, seperti itu. Ya, sebenarnya itu poin-poinnya sudah disebut oleh Mas Tio. Ya, intinya kalau mau bergabung bisa hubungi, langsung aja bergabung, gitu aja. Oh, berarti intinya gampang teman-teman. Ya. Datang ke paroki dan juga kita kongko bersama, sharing bersama, lalu nanti kita merencanakan kegiatan bersama. Itu ya. Kalau dari Mas Arya mungkin bisa menambahkan. Kalau buat teman-teman pasti kan di setiap kampus pasti ada komunitasnya lah, buat komunitas mahasiswa Katoliknya lah, entah disebutnya KMK atau mungkin disebutnya juga PMK, pasti ada komunitas mahasiswa Katoliknya. Dan bedanya kita dengan OMK ya tadi OMK sempat mengalami masalah teman sebaya. Kalau kita kalau di kampus sendiri kita ada angkatan, kita ada teman sebaya, tapi kita masuknya gimana? Itu. Dan di saat kita ingin memang terlibat di dalam komunitas kampus, apalagi komunitas mahasiswa Katolik kampus, kita pasti melihat dulu dari luar. Di luarnya apa sih? Sama kayak di OMK. Kalau di luarnya terlihat kita banyak yang ngumpul. Kalau di OMK kan banyak kumpul yang di gereja, ya kan. Di kampus sendiri pasti komunitas-komunitas itu pasti punya tempat kumpul. Kumpulnya di mana? Nongkrongnya di mana? Ya kan. Jadi dengan sama kayak OMK, kita hanya sekedar nongkrong, ngobrol bareng sama sesama mahasiswa Katolik. Apalagi kan kita di kampus juga belum tentu kita yang paling mayor, belum tentu kita yang paling terbesar di sana. Dengan kita bersama berkumpul dengan teman-teman yang seiman, secara nggak langsung itu juga memperkuat sendiri iman kita, pegangan kita terhadap agama kita sendiri. Dan dengan kita ngobrol dengan teman-teman yang seiman itu tuh pemikirannya tuh sama. Kita punya teman ngobrol yang sama,
Jadi kalau mau bergabung ya sebenarnya simpel-simpel aja. Tinggal kita nongkrong, tinggal kita bergabung aja. Ngobrol-ngobrol sana sini. Pasti nanti juga masuk sendiri. Gitu sih. Hampir sama kayak OMK kok sebenarnya, KMK itu. Cuman ya tadi bedanya kalau di OMK mungkin ada jarak umur yang tidak terlihat. Kalau di kita itu dibagi per angkatan tadi. Teman sebayanya pasti ada, pasti banyak. Kenal dengan cutting pasti bakal ada juga, apalagi ada tingkat. Paling itu sih kalau Paling dicari ya. iya. Oke. Paling bonusnya kalau KMK itu bisa cari gebetan juga, siapa tahu ya. Bonus di OMK juga siapa tahu teman-teman bisa istilahnya cinlok ataupun yang lainnya. Tapi intinya adalah Iya. berdinamika dalam OMK. Mungkin Iya. Mas Tio mau menambahkan. Oh, untuk cinlok tadi menyinggung cinlok, mungkin ada sih contoh nyatanya, contoh konkret. Iya. Untuk cinlok ada. Ini teman saya ini. Oh ya, Iya, teman Kok saya buka ini. kartu. Nggak bisa buka kartu. Mungkin ya teman-teman yang lain bisa, ya siapa tahu yang jomblo-jomblo bisa dapet cinlok. Nah, cewek-ceweknya banyak, cowoknya gandeng-gandeng juga. Iya, apalagi tadi kan ngobrol sama temen Siman, apalagi kalau di kampus apa sih majemuknya kayak gitu kan. Apalagi ngobrol sama temen-temen yang tadi, yang Siman tadi, ketemu di komunitas itu sama gebetan tadi, terus lanjut amin-aminnya menikah kan nggak ada yang tahu. Apalagi di OMK lah satu gereja malah lebih deket lagi kan. Gitu Yang sih. ini diaminin nggak, Mas? Amin ya. Amin ya. Oke teman-teman, mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk teman-teman. Mungkin nanti kita bisa mengulas lebih dalam lagi tentang apa itu KMK ataupun OMK. Nah, pertanyaannya adalah sukacita apa sih yang sudah dialami teman-teman dan apa sih yang nantinya bisa dibagikan kepada yang lainnya? Untuk sukacita, banyak banget sih sukacitanya di OMK. Untuk menceritakan mana dulu nih? Yang sukanya apa, yang dukanya nih? Sukacita saja. Sukacita. Setiap minggu kita kumpul-kumpul di gereja. Habis misa itu biasanya kalau normal. Kalau masa COVID ini ya hampir ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kumpul lah. Sukanya itu. Jadi meskipun kita ada COVID ini, kita tetap kumpul-kumpul, juga menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah juga yang pasti. Mungkin Mas Nuno? Ya, kalau saya sendiri sukanya itu kita bisa belajar ilmu baru. Seperti contohnya saya di Komsos ini saya belajar tentang multimedia, mungkin fotografi atau mungkin audio atau mungkin perfilman, membuat video, live streaming dan lain-lain itu ya. Terus bertemu Mas Tio bisa mungkin belajar coding gitu ya, itu sukanya itu. Ya, mungkin segitu aja sih. Mas Arya. Yang pasti bakal dapat ilmu sih kalau kita di OMK itu, karena saat kita masuk ke OMK itu kita nggak tahu bakal dapat apa dari OMK-nya, apa yang dapat, karena OMK sendiri kan orangnya banyak dari berbagai usia, semua bisa dibilang OMK. Yang tua bisa memberitahu yang muda bisa belajar dari yang tua. Nah, nanti saat ilmu itu kita dapat dari OMK, saat kita keluar ke kampus misalnya atau di tempat kerja, ilmu itu bakal sangat terpakai nantinya di luar dari OMK tadi, entah itu ilmu bersosialisasi, membaur. Ya tadi hanya dari sekedar nongkrong kita dapat apa yang bisa dipetik dari sekedar bicara-bicara santai. Oke teman-teman, terima kasih untuk segala sharingnya, kemudian info-info baru terkait OMK ataupun KMK. Jadi teman-teman yang ada di rumah, zaman kita itu semakin maju, kita semakin mudah untuk menyendiri, kita sibuk dengan hobi kita sendiri ataupun juga dengan gadget kita masing-masing. Tetapi kita kerap kali lupa bahwa persaudaraan,
kita berkumpul dalam satu iman, itu menjadi sebuah nilai bonus dalam menjalani kehidupan. Telah diungkapkan juga banyak sukacita hanya dari nongkrong, kemudian kumpul-kumpul bareng. Iya, kumpul-kumpul bareng juga. Itu bisa menciptakan persaudaraan dan juga banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Maka teman-teman muda yang di rumah, jangan khawatir, jangan takut untuk terlibat dalam OMK ataupun KMK. Bisa ngasih tambahan juga. Bisa, silakan. Kita di sini bukan cuma sekedar nongkrong juga, kita juga memberi pelayanan lah secara tidak langsung ke gereja. Itu bukan cuma untuk nongkrong biasa, untuk istilahnya cuma cerita-cerita omong kosong lah, enggak. Kita di sini juga beberapa OMK juga untuk live streaming juga membantu sih. Beberapa OMK kayak Nunu, saya, mungkin teman-teman kalau mau join ya join aja. Habis misa online kita tetap di sini ya. Biasanya sampai jam 10, jam 11 masih di sini. Ya, mungkin tambahan itu Baik, jadi banyak hal yang harus dikerjakan dan membutuhkan teman-teman muda untuk berkarya melayani di gereja ataupun di fakultas. Itu teman-teman, terima kasih untuk kesediaan pada sore menjelang senja ini. Terima kasih. Masih kita sambung lagi, jangan kapok untuk sharing-sharing bersama. Dan mungkin saya rangkum dalam satu kalimat, Rama sing ting kumpul. Nah, itu ya. Iya, betul. Jadi kalau nggak kumpul itu bisa ucul. Nah, ucul itu apa? Bisa imannya, bisa persaudaraannya, bisa habitus atau komunitas di lingkungan kita. Iya, betul. Akhir kata, terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast pada sore hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Kami OMK dan KMK dan juga saya sendiri undur diri, mohon pamit dan berkah dalam.